Halo Kasim, Halo. Kak, apa dibahas hari ini Kak di politik? Oke. Kita bahas soal masih di pertarungan DPRI untuk pemilu 2024 ya. Iya. Jadi kita masuk di Sopeng. Di Sopeng ini berada di Dapil 2, ada 9 kabupaten di situ. Dan kuota untuk Sulsel 2 itu sekitar 9 juga. Jadi setiap kabupaten itu ya ada wakilnya. Cuman di pemilu 2019 lalu bagusnya tokoh-tokoh dari Sopeng itu suaranya merata di daerah lain. Nah, di Sopeng ini untuk pemilu 2019 ada 3, dan 2024 yang akan mendatang ini ada tambahan 3 lagi. Jadi 3 lelaki, 3 perempuan nanti yang akan menjadi calon legislator DPRI dari Sopeng. Nah, Sopeng ini kan kalau kita lihat demografi pemilihnya kan mereka adalah Bugis. Iya. Kemudian mereka banyak mengelola pertanian dan perkebunan. Jadi apa yang dibutuhkan mereka ya pastinya adalah bantuan-bantuan itu, dan tentu adalah akses. Nah, untuk para petahana seperti Pak Aras ini, dia sudah bekerja untuk membuat akses lebih cepat di Kabupaten Sopeng. Kita turunkan laporannya di Cipta ya, Kecamatan Cipta di Sopeng. Nah, menariknya di pemilu 2019 lalu kan Supriyansa yang berhasil mendulang suara paling besar, hampir 50.000, 48.000 ya dari Sopeng, sehingga mendudukkan dirinya di salah satu calon legislator terpilih. Jadi karena suaranya juga dia berhasil mendapatkan kursi kedua setelah Andi Rio Majalani. Nah, saat ini akan nampaknya berbeda dan makin keras karena salah satu elit dari Sopeng itu namanya Andi Nurhidayati Zainuddin. Ini politisi P3, legislator DPRD Sopeng, kemudian pernah juga dan saat ini menjadi legislator DPRD Sulsel. Ini menjadi penantang atau rival untuk Supriyansa menggarap Sopeng. Jadi ada gangguannya Pak Supriyansa ini. Ini memang kemarin Pak Supriyansa ya harus melebarkan lagi saatnya ke kabupaten lain, karena di pemilu 2019 lalu ada suaranya di bawah 1.000. Ada hanya 200 di kabupaten karena dia fokus menggarap Sopeng. Ini harusnya tidak boleh lagi, harus digarap juga daerah-daerah lain, karena pasti Sopeng akan pecah. Ada juga calon lain, Ibu Nurul Safitri, ini mantan ketua DPC Gerindra Sopeng yang saat ini menaik langsung ke DPRI. Tapi ya agak susah lawannya karena ngeri-ngeri sedap lawannya Ibu Nurul Safitri di Gerindra. Ada petahana yang meraih suara terbesar kemarin. Kemudian ada juga Andi Amar, anaknya Pak Mentan saat ini, Pak Andi Amran Sulaiman. Jadi ada lagi politisi muda dari kalangan milenial, Mega Daim Malekbi. Ini salah satu juga politisi muda yang didorong oleh PDIP untuk menambah suara PDIP di Sulsel 2. Nah, pertarungannya yang paling menarik karena itu tadi Bu Andeti ini akan tentu menggerus suara-suara di wilayah Sopeng sendiri. Apalagi Andeti ini berkeluarga dengan bupati saat ini, Andika Solirasa. Kan kalau di pemilihan itu begitu-begitu untuk konteks pemilihan lokal ya. Sangat sedikit di daerah itu memilih karena visi atau misinya. Pasti ada kedekatan keluarga,
atau ada kedekatan kepentingan. Hanya di situ kalau untuk politik sangat sedikit orang memilih karena visi dan misinya. Itu himpunan gitu dipilih. Tapi kalau pemilihan terbuka saat ini sangat sulit. Ada kepentingan, ada juga masalah keluarga dekat, ada juga ya ada yang dijanjikan. Nah, seperti itu kita lihat nanti. Tapi biasanya kalau untuk pemilu itu sangat sulit orang menerima janji. Harus ada yang pasti. Nah, apa yang pasti itu kayaknya semua caleg tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas juga soal KPU sangat menekankan kepada Bawaslu untuk menertibkan APK yang melanggar selama ini. Kan kemarin ada ini KPU dan Bawaslu kayak lempar tangan. Siapa sebenarnya yang bisa tertibkan ini? Kalau ditanya KPU, Bawaslu dong. Kalau ditanya Bawaslu, ya pemerintah daerah dong. Siapa yang ditanya kenapa begitu? Nah, ini orang semua melanggar. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya, apalagi kan jelas aturannya, KPU sudah menjelaskan bahwa aturan untuk kampanye sudah jelas. Tidak boleh memaku di pohon. Kalau itu melanggar, kalau melanggar ya diturunkan, dipanggil calegnya supaya diturunkan. Ini kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan belakang Bawaslu tidak terlalu terbuka siapa yang dipanggil. Sama seperti pelanggaran di Maros. Ini kan belum ditahu siapa sebenarnya. Meskipun kita meraba-raba, oh ini orangnya, tapi tidak ada penjelasan resmi dari Bawaslu. Siapa sebenarnya yang melanggar? Ini semua saya lihat ini calon legislator, senator, baik dari DPRD kabupaten kota sampai ke DPRD melanggar semua. Nah, ini kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tidak kenapa misalnya tidak memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat yang memang disarankan? Kan tidak ada juga. Nah, kenapa mesti di pohon? Kenapa mesti di tempat-tempat publik? Seperti di tiang listrik. Itu kan ruang-ruang publik, itu bukan punyanya caleg ini. Nah, mestinya begitu. Ini menjadi tantangan ke depan. Bagaimana alat peraga kampanye ini punya tempat tersendiri, nanti dibuatkan apa kata stand. Kalau Anda pergi ke bandara di Simpal 5, ngeri. Tak bisa apa mau ditusuk banyak sekali ya. Ini yang menjadi, apalagi kan setelah ini kan pasti dibuang, ini menjadi sampah baru. Jadi memang harusnya ini sudah modern juga ya, ditingkatkan nampaknya kampanye lebih ke digital seperti itu, supaya juga tidak mengganggu pengendara sama pejalan kaki juga kan. Kaki yang melihat balihonya di mana-mana, ini bisa saja tidak konsentrasi orang. Ini kebersihan. Kota. Terlihat kumuh nanti kota atau daerah. Seperti itu. Untuk politik sosial milik.